Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhiyat Atmaja, absen 23 dari kelas 10 MIPA 3, SMA Negeri 2 Lumajang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya atau rangkuman saya, yakni tentang wawasan nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peta konsep atau materi yang akan kita bahas kali ini, yakni yang pertama ada pengertian wawasan nasional, yang kedua ada hakikat wawasan nasional, yang ketiga ada asas-asas wawasan nasional, yang keempat ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nasional, yang kelima ada aspek trigatera dan pasca pada wawasan nasional, dan yang keenam ada peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan nasional. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yakni tentang pengertian wawasan nasional. Apa sih wawasan nasional itu? Jadi, wawasan nasional yang disusulkan menjadi ketetapan MPR atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999 menyatakan bahwa wawasan nasional adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun pengertian yang lainnya, yakni secara etimologis, wawasan Nusantara atau yang bisa disebut sebagai wawasan nasional berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Adapun kata wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti melihat atau memandang, dan Nusantara yang berasal dari kata nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat wawasan nasional. Yang pertama, hakikat wawasan nasional adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hakikat selanjutnya, yakni dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN atau garis besar haluan negara, disebutkan bahwa hakikat wawasan nasional atau Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, yakni asas-asas wawasan nasional. Asas-asas wawasan nasional ada 6 macam. Yang pertama, ada asas kepentingan bersama. Bangsa Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yakni tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang baik daripada sebelumnya. Asas kepentingan bersama juga dapat diterapkan dalam masa pembangunan. Yang kedua, ada asas keadilan. Bangsa Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Kesesuaian pembagian hasil atau kekayaan alam dengan adil, jerih payah, dan kegiatan-kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga ada asas kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku. Meskipun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar, demi kebenaran dan kemajuan bangsa, hal itu harus dilakukan. Adapun asas-asas yang selanjutnya, yakni ada asas solidaritas, yang dimana merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain, tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya ada asas kerjasama, yang dimana berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar, sehingga tercipta sinergi yang baik.
Adapun asas yang terakhir yakni asas kesetiaan. Asas kesetiaan berhubungan dengan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama tentang bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama meliputi kesepakatan yang mulai dirintis dari organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita memasuki materi selanjutnya, yakni tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nasional. Adapun wawasan nasional itu berkedudukan sebagai visi negara. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian fungsi dari wawasan nasional. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan dari wawasan nasional. Wawasan Nusantara atau wawasan nasional bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah yang kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yakni tentang aspek trigatra pada wawasan nasional. Aspek trigatra ini ada 3 aspek, yakni letak dan bentuk geografis, yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang ketiga ada keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 90 derajat bujur timur, hingga 141 derajat bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga mempunyai 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yang dimana dapat kita ketahui yaitu benua Asia atau benua Afrika, dan benua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Contoh dari aspek ini yakni masyarakat yang tinggal di tepi laut itu mayoritasnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian aspek yang kedua, yakni ada keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, dan faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Contohnya, yakni masyarakat yang bertempat tinggal di Gunung Kapur, maka mayoritas atau kebanyakan mata pencariannya itu sebagai pemecah batu atau batu kapur. Kemudian yang ketiga ada keadaan dan kekayaan alam. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Untuk sumber daya alam ada 2, yakni SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam harus diolah dengan prinsip atau asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya asing. Contoh dari aspek ini yakni untuk industri baja, maka lokasi biji besi, batu bara, atau minyak bumi lebih baik berdekatan, yang dimana akan dapat sangat menguntungkan. Selanjutnya kita memasuki aspek Pancagatra pada wawasan nasional. Pancagatra
adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal-hal yang termasuk aspek Panjagatra dapat diketahui. Yang pertama ada ideologi, dapat diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi pula merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Hal yang kedua, yakni adalah politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintah sebagai output atau pengeluaran. Yang ketiga, ada hal ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Hal selanjutnya yakni ada sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau yang dapat disingkat sebagai ATHG. Selain itu, sosial budaya adalah pengetahuan akan keragaman budaya serta nilai yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang terakhir atau yang kelima, yakni pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman luar maupun dalam. Dapat diartikan juga sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisiko keuletan dan gangguan untuk mengembangkan kekuatan nasional agar dapat menghadapi ATHG tersebut. Kemudian ada hubungan antar gatra. Hubungan antara Trigatra dan Panjagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat yang dinamakan korelasi atau interdependensi, yang artinya ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. Contoh dari hubungan antar gatra ini yakni pada saat kegiatan politik dalam pemilu atau pemilihan umum. Indonesia salah satu upaya menarik massa tentunya akan menggunakan dan memanfaatkan adat istiadat dan kebudayaan setempat. Kemudian kita memasuki materi yang terakhir, yakni tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan nasional. Yang pertama, yakni siswa atau warga negara mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang keenam, ada mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, ada berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, ada memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, ada mewujudkan kepentingan nasional. Sebenarnya masih ada lagi peran serta warga negara yang mendukung implementasi wawasan nasional. Masih banyak sekali. Jadi mungkin bisa menambah literasi dari Google atau buku Ananda. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi atau mungkin banyak sekali tipe-tipe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.